أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد Khatimat yang sama-sama harap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajiannya, ada sedikit pemberitahuan dulu. Untuk kajian tafsir insyaallah besok kita lanjut lagi karena ini jadi pekan yang kedua setiap bulannya. Kita kajian setiap pekan 2 kali. Berarti nanti tafsir yang awalnya pekan keempat kita bajukan saja ke pekan kedua di hari Rabunya. Kemudian saya juga bersama tim Mutiara Arisalah jadi sedang membagikan buletin KPM Muda Satuan Islam yang mengenai Asyuron ya. Maka juga tadi sejak siang saya juga bersama dari subuh ada Pak Taufik, terus ada Pak Deden juga ikut menyebarkan dan saya menyebarkan juga sampai ke dekat Ria di Al-Mawana dan semoga lancar-lancar saja karena memang indikasi bagaimana adanya sedikit tegangan mungkin karena saya juga tadinya bagaimana ada niat ke Munawaroh tapi karena ya kalau Munawaroh kan setiap pekannya juga di hari Ahad itu kan diisi oleh Jawa gitu kan oleh Pak Jalal, maka saya juga waktu itu lewat saja langsung ke masjid ya saya sudah jalan tadi terus ini sana dan semoga saja lancar tanpa ada gangguan dan itu yang juga jadi pengumuman juga harusnya warga sekitar harus jadi tahu karena kemarin ya di tahun kemarin alhamdulillah kita sukses ya sehingga Asyura ini tidak ada di Siang Pondok tapi dilaksanakan juga di Stadion Persib Historik itu yang agak bahaya makanya dari Pemuda Lagi juga sudah menyebar sampai di Padasuka juga di Ahmad Yani menyebarkan buletin sebagai tanda waspada saja tentang Asyura saya juga belum mengetahui di mana tempatnya itu yang jadi pengumuman saja sekedar untuk beritahuan dan insya Allah nanti sering kalau bisa nanti dipakai lagi buat dosen karena masih ada yang kurang. Kita lanjut ke halaman 149 sudah jauh ya sebentar lagi mau ganti ini rujukannya tinggal 2 bab lagi. Bab yang selanjutnya faktor penyebab khusyuk. Jadi ada khusyuk dalam sholat itu ada faktor-faktornya, ada pendukung-pendukung supaya orang itu bisa khusyuk. Dulu juga kita sudah pelajari tentang bagian tentang khusyuk dalam sholat. Sampai bahas tentang memejamkan mata apakah termasuk khusyuk atau tidak itu sedang kita kaji dan sebenarnya nanti bisa dipastikan lagi lah bisa didengarkan lagi rekamannya. Sekarang faktor penyebab khusyuk. Jadi banyak hal yang menjadi penyebab simbolnya khusyuk itu yang disebutkan dalam beberapa kitab
juga oleh para ulama secara ringkas ada sebagian yang kita simpulkan, yaitu yang pertama adanya hudurul qaul, yaitu artinya yang hadirkan dalam sholatnya. Maksudnya jadi artinya itu dihadirkan dalam sholat sehingga tidak lalai dalam sholatnya, sehingga dalam sholatnya bersungguh-sungguh, juga bisa untuk menghadirkan qalbu itu adalah bagaimana jauh dari sifat kemunafikan. Karena dari sekian fadilah atau keutamaan dari sholat itu diantaranya adalah jauh dari kemunafikan. Coba lihat masyarakat kita yang miskin, yang awam, apalagi yang tidak sholat, kan ada indikasi terbawa-bawa. Apalagi sekarang juga di Mutahari itu sudah dilakukan donor darah. Itu untuk pasti ada indikasi supaya ini masuk ada jasa gitu, untuk mereka membela ajaran ya gitu. Maka itulah bagaimana, karena orang-orang awam, karena kurangnya ilmu pengetahuan. Karena itu juga sholat dengan ilmunya bisa mencegah dari kemunafikan. Termasuk juga adalah sebelum ketika imam akan bertakbir, jadi imam akan takbir Allah Akbar, kita mengikuti di belakang, kita jauh dari kemunafikan. Luar biasa. Itu dari 40 hari, 40 malam. Dan insya Allah Ustaz Taufik lama sudah set ya, sudah bisa. Tapi jangan nantinya jadi bolong. Sudah 40 hari setengahnya jadi bolong ke bahaya. Dan tentunya di sini adalah motivasi supaya untuk bersegera ke masjid, menaikkan sholat berjamaah di masjid mana saja, selama itu ditegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun bisa mungkin masjid meskipun ada yang ada praktek-praktek yang tidak dicontohkan oleh Rasulnya, maka tidak apa-apa selama kita tidak mengikuti bid'ah tersebut atau mengikuti praktek-praktek yang tidak dicontohkan tersebut. Tidak apa-apa kalau kita tidak mengikutinya, hanya bermakmum saja, itu tidak apa-apa. Asal jangan bermakmum pada daerah-daerah sesat. Nah, jadi itulah, karena itu juga Allah mencela orang-orang yang munafik dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, menegakkan sholat, tapi mereka sholat dengan malas-malasan. Jadi itulah orang-orang kafir, maksudnya orang munafik. Inilah orang munafik di zaman Rasulullah juga ada yang mengikuti sholat, bahkan seperti yang kita sudah kaji, sudah membuat masjid gitu ya, masjid Jirol. Itu sampai segitunya. Tapi mereka masjid Jirol itu untuk berpecah belah kaum muslimin. Itu yang mereka lakukan, sehingga di situ dihancurkan oleh para sahabat. Nah, ini juga orang munafik juga ada yang sholat, tapi mereka malas-malasan dalam sholatnya. Oleh karena itu kan ini juga disinggung juga Surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Maka apakah mereka tidak perhatikan Al-Quran
ataukah mereka hatinya itu sudah dikunci. Jadi mereka orang-orang munafik di qulubihim marad, ada penyakit dalam hatinya, sehingga bagaimana mereka hanya salatnya itu sekedar ikut-ikutan dan malas-malasan. Dan karena itu juga orang awam juga seandainya dia jauh dari ilmu, maka itu ya juga ada indikasi sebagaimana diupai orang-orang munafik. Ini yang agak berbahaya. Dan karena itu bagaimana sholat itu harus dihadirkan hatinya agar dia lepas dari kemunafikan, sehingga mendukung khusyuk dalam sholat itu sendiri. Yang kedua, bagaimana melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya, yaitu mulai dari sebelum adzan. Jadi sebelum adzan dia menunggu sholat, maka pahalanya seperti dia melaksanakan sholatnya. Kemudian dia menjawab, menirukan azan, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian terus sama semuanya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi yang hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah berbeda, la haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian menjawabnya, setelah menjawab dia membaca doa ma'surat, Allahumma rabb hadis, rabb hadis, da'wat tamah, dan seterusnya sampai wa'asta. Kemudian bolehlah seseorang juga ketika sesudah di masjid atau sebelum di masjid dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu, karena di sini juga tidak dicantumkan kewajiban wudu. Kalau masuk masjid memang adabnya, aturannya, bagusnya itu pakai wudu. Tapi kalau memang di kitab ini tidak ditunjukkan, ya walaupun begitu juga lebih bagus pakai wudu, sehingga persiapannya itu maksimal. Ketika imam sudah mulai, kita juga sudah mengikuti imam. Kemudian berjalan menuju masjid itu dengan tenang. Kalaupun misalnya karena ada halangan, ada kendala sehingga jadi masuk, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja dengan tenang, jangan buru-buru, tapi santai tenang saja, karena nilai juga salah satu fadilahnya adalah berjalan dengan tenang, tidak buru-buru. Jangan takut dengan terburu-buru, dengan takut ketinggalan masalah atau ketinggalan Fatihah. Tapi kalaupun nanti harus masuk juga harus ditambah, hanya kan ditambah misalnya alatnya dengan apa yang disyariatkan. Contohnya ketika masuk juga setelah, kalau misalnya mau masuk berjamaah silakan kalau yakin. Tapi kalau tidak yakin, kalau tidak yakin juga maka tidak apa-apa. Juga setelah masuk itu, setelah berjamaah dia sholat sendiri, tidak apa-apalah. Ya, tidak memaksakan gitu ya, dari Dewan Islam juga. Jadi kemudian juga ketika sebelum adzan itu sudah tahiyatul masjid. Itu. Kemudian menyibukkan diri dengan baca Al-Quran atau dengan doa yang maksud. Kemudian doa di antara adzan dan iqamah, merapikan dan meluruskan saf ketika sholat berjamaah. Jadi sangat penting sekali meluruskan saf ketika sholat berjamaah. Sedangkan yang paling kita bagaimana saf itu tidak rapat dan tidak lurus, itu yang keliru. Kemudian juga dia menghadirkan rasa takut
bagaimana kalau dia berdiri kalau di hadapan raja, hadapan presiden, ada muter, gitu kan? Atau misalnya jadi imam, muter ada yang di belakangnya makmum. Seharusnya dia gemeternya karena Allah, bukan karena makmum, tapi karena Allah harusnya. Setelah yang kedua adalah persiapan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tangan kanan itu harus di atas tangan kiri dada. Jadi kalau cakep atau bersikap kalau sholat, ini tangan kanan di atas tangan kiri. Karena inilah yang disebut tangan yang dimaksud. Karena kalau sini nanti beda lagi, kalau sini ada itu kabain atau siku. Jadi siku. Di sini siku. Tapi kalau tangan di sini, nah sini ini sikap yang sempurna. Karena ada yang seperti ini juga. Tuh, ada yang sampai seperti ini malah karena katanya ini Rasulullah melakukannya. Tapi kan itu karena kondisional. Ketika ada untuk takut-takutnya ada untuk kita seperti ini sambil memegang senjata. Tapi karena sekarang tidak ada dan sekarang sudah aman, ya sudah saja kiri tangan kanan di atas tangan kiri, seperti inilah yadus itu. Ini yang dimaksud. Jadi juga kalau dulu juga kan hadisnya yadus yang dimaksud adalah jari-jari, karena jari-jarinya kalau wudhu, kecuali nanti kalau sudah mengusap muka wajah, barulah dari tangan sampai siku. Itu juga adalah kabain lapasnya. Jadi kalau dimasukkan tangan atau yadus, berarti sampai mata sampai sinilah pergelangan tangannya. Maka juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini termasuk bagian adab dan juga melakukan sunnah Nabi. Karena itulah sebaik-baik petunjuknya atau kaidah asbab hadis kitabullah wa khairul hadis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi itu adalah sebaik-baik petunjuk. Setelah contohnya itu dengan beramal. Tidak hanya kita belajar, kemudian kaji atau bimbingan, atau nanti juga mudaharah atau kumpul bicara dan sebagainya. Tapi harus diwujudkan dengan amal soleh, apalagi dalam sholat. Maka dalam sholat ini bagian yang paling penting setelah yang syahadat. Sholat itu adalah yang kedua setelah syahadat, dalam rukun Islam. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang maksudnya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Maka beliau menjawab, itulah sikap merendahkan diri atau at-tadallul. At-tadallul itu merendahkan diri di hadapan Sang Maha Perkasa yang aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah tartil dalam membaca bacaan dalam salat, yaitu termasuk dalam membaca Al-Quran maka harus tartil dan tadabbur atau menghayati dari bacaan Al-Quran itu. Maka itu juga termasuk penyebab khusyuk dari salat itu sendiri. Bacanya dengan benar, tidak cepat-cepat, atau misalnya ingin buru-buru sampai satu nafas Al-Fatihah itu tidak termasuk di antara yang faktor yang mendukungnya. Itu faktor yang penggagal. Justru yang mendukung adalah bagaimana dengan kaidah yang tartil, seayat demi seayat. Ataupun misalnya kalau misalnya ada riwayat yang lain,
karena ini kan Al-Quran, maka karena kadang-kadang juga pernah juga di hari salah Pak Jajang membacakan Al-Fatihah riwayat yang berbeda dengan riwayat Al-Hafiz gitu. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu kan, itu bukan riwayat Al-Hafiz, bukan dari Imam Hafiz, tapi itu dari imam yang lain. Tapi juga kalau kita tanya kepada Imam Al-Hafiz, jangan sampai ke imam yang lain, nanti jadi ragu-ragu, adanya syak kan, yang ini juga salah satu penggagal khusyuk. Itu sesuai yang dikuasai oleh makmumnya saat itu. Kalau ingin surat yang panjang, perhatikan juga surat panjang, maka misalnya cukuplah 10 ayat jika surat panjang itu. 10 ayat rakaat pertama dan 10 ayat rakaat yang kedua, atau 5 ayat 5 ayat. Itu juga adalah sesuai bagaimana yang dikuasai oleh makmumnya. Jangan ketika si imam terlalu panjang, kamu sudah menunjukkan ada dalam pikirannya itu ada pertanyaan, imam kamar beresnya gitu ya. Itu di kita kebanyakan kayak gitu, terlalu panjang. Di zaman sahabat juga kejadian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terlalu panjang sampai mengatakan mencari setengahnya Al-Baqarah waktu itu. Maka ada sahabat 3 orang mundur. Rasulullah jadi oleh Mu'adz ditegur, kamu ini sudah sampai meninggalkan dari jamaah. Karena ada hadisnya bahwa menafikan itu adalah lari dari jamaah. Jadi kata Jabal, kamu ini sudah munafik. Maka dikasih tahu kepada Rasulullah, maka Rasulullah menegur Mu'adz ketika itu. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadikan fitnah? Mu'adz sepertinya tidak ingin menjadikan fitnah. Maka Rasulullah bersabda, kalau misalnya berjamaah, maka kamu harus sesuai yang dikuasai makmum. Karena juga ada urusan yang lain, ada yang sibuk, ada yang sedang bekerja, dengan bahwa di kita ada juga dia yang sedang sakit, yang sudah tua. Maka sesuai dengan yang dikuasai oleh makmumnya. Maka itu juga jangan sampai salah dalam membaca atau juga salah dalam hafalan. Jangan diusahakan, tapi kalaupun salah ya insyaallah dimaafkan oleh Allah, kalaupun tidak disengaja. Tapi kalau sengaja salah, nah itu yang agak berbahaya. Maka juga termasuk adalah baguskan bacaannya ketika sholat itu. Jadi si imam harus baguskan bacaan. Ketika di jalan apalagi baguskan, dan juga ketika zikir itu baguskan juga, baguskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia semangat. Coba kalau dengan bacaan yang tidak bagus, buat dirinya sendiri juga kan nggak enak gitu. Ketika dia dan sholat, maka itu juga baguskan bacaan termasuk di dalamnya. Dan juga tadabbur menghayati, memahami apa yang dibaca dalam sholat. Itulah yang merupakan faktor dominan sehingga hasilnya adalah khusyuan. Imam An-Nawawi pernah berkata, Al-Qadi atau Iyad, Iyad itu panggilan, Al-Qadi juga panggilan. Jadi ada ini nama panggilan sebagai Al-Qadi atau Iyad. Berkata, para ulama sepakat tentang dianjurkannya membaguskan bacaan Al-Quran dan tartil dalam membacanya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Nanti bisa dibaca dalam Syarah An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Jadi termasuk gitu ya. Kalau membaguskan bacaan
kata Rasul juga tidak termasuk pemasuk. Kata Rasul tidak termasuk pemasuk kalau tidak membaguskan bacaan Al-Qur'annya. Jadi berarti juga kalau jadi seorang imam karena harus bagus bacaannya. Setelah kepatihan imam itu dalam sholat itu sangat dinilai. Jadi kalau nanti tidak jelas panjang pendeknya atau terlalu terburu-buru bacaannya, itu juga tidak akan mendukung dari sholat yang benar itu sendiri. Yang kelima adalah melakukan ruku dan sujud secara sempurna. Ini yang kita kaji bahwa Ustaz Zulkarnain M. Sunusi juga pernah berkata bahwa dalam satu riwayat bagaimana sawa itu artinya sama kedudukan antara diam atau ketika berdiri, kemudian ruku dan idealnya Rasul. Apalagi dengan sujud. Maksudnya adalah kesempurnaan, kamilah kesempurnaan. Hal ini juga merupakan faktor dominan bagi simbolnya khusyuk, dan melaikannya adalah jadi batal sholatnya. Bahkan itu yang dikatakan oleh Syekh Abu Abdullah Al-Fatih. Jadi kalau lalai dari rukun dan sujudnya batal sholatnya katanya. Walaupun nanti kata jumhur ulama juga tidak perlu diulang sholatnya. Walaupun misalnya dan sujudnya sedang lalai. Karena juga pernah kejadian di hadis juga ketika duduk di antara dua sujud, si imam itu bukan Allahu Akbar, tapi setelah itu ketika duduk di antara dua sujud, kejadiannya apa? Sami Allahu liman hamidah. Nah itu kejadian walaupun itu yang beberapa tahun yang kemarin. Nah itu juga jumhur para ulama, jumhur tidak untuk mengulang sholat itu. Jadi ini juga merupakan hal yang untuk sholat itu sendiri adalah khusyuk. Dan kalau khusyuk boro-boro ada istilah ataupun ketika apapun bacaannya, maka juga karena dia khusyuk maka dia bersamaan bagaimana menilai dirinya dengan tautnya. Karena itu juga Imam Al-Mesir meriwayatkan dari sanad Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi di antara sebutan Ibnu Mas'ud adalah Al-Badri. Dia berkata Rasulullah bersabda. Jadi Al-Badri itu yang besar, badan besar. Atau ini kan ada akbar ya, kalau tidak lagi cuma. Tapi ini dari sini adalah menunjukkan sebuah keadaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, setelah tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima zahrahu bin ruku'i buat sujudi. Tidak sampai atau tidak dibalas, tidak berpahala. Kalau seorang itu sholat itu bisa tidak berpahala apabila dia tidak lurus punggungnya saat ruku dan sujud. Jadi kalau rukunya itu tidak lurus, tidak lurus dalam sujudnya, itu tidak akan berpahala. Jadi ruku dan sujud juga termasuk ya sama dalam mengerjakannya adalah tidak kesempurnaan. Diriwayatkan dari riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Zaimah, An-Hibban, dan itulah lafaz yang bagaimana dalam kitab ini dalam Abu Dawud. Begitu juga Tabrani dalam isnadnya dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa isnadnya dari Sahih Sabit. Sementara Tirmidzi berkata hadis.
Tirmizi berkata hadis Tirmizi adalah hadis yang hasan sahih. Jadi hasan jadi sahih. Kalau dalam hadis dalam hadis juga agak bingung, ini hasan tapi sahih. Maksudnya adalah hasan yang mendekati sahih. Dalam at-targhib wa tarhib dibaca juz pertama. Itu juga masih ada, sebenarnya masih panjang kajian ini. Itu kita baru sampai 5 yang kita kaji, baru sampai 5 dan kita kaji. Jadi itu diantara yang mendukung keutuhan. Dan nanti kita saja di kajian sholat berikutnya juga adalah perlama ruku dan sujud. Jadi diantaranya nomor 6 perlama ruku dan sujud, kemudian nomor 7 diantaranya menambah dengan sholat sunat. Terus yang ke-8 adalah tidak banyak memikirkan dunia. Nah, itu termasuk juga ya. Tidak memikirkan pulpen atau tidak lupa meletakkannya ketika sholat ingat gitu ya. Termasuk juga kalau khusus itu tidak memikirkannya. Juga beberapa yang menjadi faktornya, yaitu diantaranya adalah mengingat bacaannya, jadi juga menghayati bacaan, jika juga adalah menghadap kiblat dan tapi di sini juga diharriku di tasyahud. Jadi termasuk kalau dalam kitab ini adalah menggerak-gerakkan. Ya, meskipun juga ada pendapat la yuharriku di riwayat Muslim, tapi dalam pertama adalah yuharriku. Ini memang ada kata roa itu dan juga kami itu. Mana yang paling mana? Ya, sama sahih. Apakah yang Muslim lebih sahih daripada yang Ahmad? Itu bukan kategori. Kategori itu dari rawi dan mata hadis itu sendiri. Bukan dari Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Tirmizi. Bayangkan coba meninggalnya para sahabat radhiyallahu anhum ketika selesainya Khulafaur Rasyidin, kemudian lanjutkan dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Itu kan jauh dari meninggalnya para sahabat sampai adanya hadis yang ditemukan oleh para muhaddisin, oleh Bukhari dan lainnya, yaitu Muslim, Imam Ahmad dan seterusnya. Itu jauh sekali. Jadi kalau dirujuk, oh ini Muslim lebih sahih daripada Ahmad dan An-Nasa'i dan seterusnya, itu tidak sesuai justru. Tapi yang sesuai adalah dari rawi dan matanya. Adapun misalnya kita itu adalah menggerak-gerakan, itu ada karena kita lebih yakin, lebih tarjih dalam mendengarnya karena melihat langsung. Beda kalau mendengar, itu kan belum pasti. Kalau cara itu, tapi ini kan sama-sama sahih, artinya juga sesuai dengan istinbat, dengan kesimpulan masing-masing, yang mana menurut masing-masing lebih sahih itu. Meskipun dalam kitab ini termasuk menggerak-gerakan, tapi maksudnya adalah berisyarat. Tasyahud itu adalah dari awalnya, dari at-tahiyatul, dari at-tahiyatulillah atau dari tahiyatul barakatuh. Kita ada lewat-lewatnya bacaannya. Itu belum sampai jauh lah kita bacaannya. Kemudian juga mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kemudian juga sujud tilawah juga termasuk sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Dan seterusnya juga
dan juga mengamalkan dari apa yang diamalkan oleh salafus salih, bagaimana ridwanullah alaihi ajmain, dan juga mengamalkan dari Hasan al-Basri, yaitu nantilah kita nanti tentang bagaimana hasilnya raga hati dan penglihatan mereka. Selanjutnya karena waktunya masih lama, ada 10 ya yang banyak, tapi kalau semuanya dilanjutkan mungkin bisa lebih lama sampai jam 5. Tapi kan saya tadi inginnya sampai setengah 5 saja dulu. Itu saja mungkin. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada. Ya. Kalau nonton itu tuh tentang no? Tentang itu. Ya. Ya. Kalau wudhu nggak ada air bagaimana? Oh ya, itu kan Dari perjalanan jauh. perjalanan jauh. Jadi kalau tidak ada air, maka dalam surat Al-Maidah nanti bisa dibaca. Kan itu sudah sering ya. Saya mampu Al-Maidah Thayyiban. Jadi kalau tidak ada air, atau misalnya airnya dalam keadaan panas, di airnya panas atau tidak baik ketika itu untuk wudhu, maka boleh dia bertayamum. Atau dia misalnya dalam keadaan sakit, seperti di akhir salah juga kejadian Pak Sugeng itu sering ketika sholat itu beberapa waktu, beberapa kali itu kentut, jadi ketika sholat kentut lagi. Dia sholat kentut lagi, ketika tahiyat kentut lagi, setelah ketika kentut lagi itu. Maka karena misalnya jauh dengan tempat wudhunya, atau karena tempat wudhunya agak berbeda dengan wudhunya, itu tidak masalah kalau bertayamum. Tayamum itu adalah dengan debu atau dengan tanah yang baik, dengan tanah yang bersih. Maka misalnya ke tembok, bolehlah tembok. Jika ada misalnya ke sini ya, praktek lah. Sini, kemudian ditiupkan si debunya itu, kemudian ke muka dan telapak tangan. Boleh itu? Ya, itu boleh. Itu ada surat Al-Maidah ayat 6, ayat 7 tentang wudu, tentang tayamum, itu ada. Juga dalam hadis, meskipun dalam hadis ada perbedaan pendapat apakah muka dulu atau telapak tangan dulu, tapi boleh saja ada yang telapak tangan dulu boleh atau muka dulu boleh. Jadi boleh telapak tangan dulu, kemudian muka boleh, atau muka dulu, atau juga sampai telapak tangan. Itu tentang tayamum. Jadi bisa diganti rusuk ketika ingin dia melaksanakan sholat atau tawaf. Rusuknya adalah dengan tayamum jika tidak ada air, atau misalnya jauh kan, kalau tawaf itu kan ketika haji itu jauh dengan tempat wudhu, boleh itu tayamum. Juga kalau misalnya dengan tempat wudhu, ya sholat di sini juga kan sholat di atas, kalau wudhu lagi kan harus ke bawah, harus melangkah kan. Tapi kan karena batal terus, ya karena terus gitu ya, ya itu juga tidak apa-apa.